Pemuda itu menukar 5 tahun usianya dengan cetak biru peluncur roket XIVNG-6. Lalu menukar 2 tahun lagi untuk pengalaman perbaikan dan modifikasi mesin. Hanya dalam waktu 1 bulan. Dia berhasil menciptakan senjata pemusnah massal yang melampaui zamannya. Dibandingkan artileri tradisional, peluncur roket XIVNG-6 memiliki jangkauan lebih jauh berkat sistem pengisian amunisi modular. Pengisian ulang lebih cepat. Jangkauan terjauhnya bisa sampai berapa? 400 apa katamu? 400 mendengar ini. Seseorang langsung menyela untuk meragukannya perlu diketahui. Saat ini, rudal tercanggih adalah ARXAN-11 milik Soviet. Tapi jangkauan maksimumnya hanya 300 km. Sementara peluncur roket pemuda ini tidak mungkin bisa sejauh itu, dia tidak tahu kalau akan segera dipermalukan. Ternyata, pemuda ini adalah tulang punggung teknis di pabrik senjata negara Sia di kehidupan sebelumnya. Setelah perang melawan Inggris pecah, kekasihnya sebagai ahli dari tentara utara bergegas ke garis depan namun karena daya tembak yang tidak memadai, seluruh pasukan mereka musnah sejak saat itu. Pemuda ini mendedikasikan dirinya siang dan malam untuk penelitian senjata. Tapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menembus batasan teknologi dan meninggal dengan penyesalan. Namun, takdir memberinya kesempatan kedua, dia terlahir kembali di masa-masa awal berdirinya negara tepat pada saat ini. Dewa Perang Li sedang memotivasi semua orang untuk mengembangkan peluncur roket melihat kekasihnya yang hidup kembali. Dan melihat rekan-rekannya dari kehidupan lampau yang tewas secara tragis di medan perang karena senjata terbelakang. Di kehidupan ini, dia bersumpah untuk mengembangkan senjata pemusnah massal milik negara Sia sendiri. Namun, instruktur yang baru saja kembali dari luar negeri sama sekali tidak percaya diri, karena dia mendengar bahwa di luar negeri sedang dikembangkan peluncur roket jenis baru, yang kekuatannya lebih mengerikan dari Katyusha milik Soviet. Ini juga berarti negara Sia masih sangat tertinggal dari standar internasional daripada mengembangkannya sendiri. Lebih baik menjalin hubungan baik dengan luar negeri, tapi pemuda itu tidak sependapat. Aku tidak setuju denganmu. Hari ini hubungan kita dengan Soviet baik. Mereka menjual senjata kepada kita. Tapi bagaimana jika besok kita berselisih paham menyangkut kepentingan negara? Apakah kita harus mengorbankan kepentingan kita untuk ditukar dengan senjata mereka? Menurutku, lebih baik memiliki sendiri daripada mengandalkan orang lain meskipun sekarang kita tertinggal dari yang lain. Tapi aku percaya, selama kita bekerja keras, suatu hari nanti kita pasti bisa mengejar. Dewa Perang Li menatap pemuda itu dengan pandangan setuju. Dia segera membuat perintah militer kepada semua orang. Siapapun yang bisa sedikit memodifikasi peluncur roket yang sudah ada, akan mendapatkan tunjangan tinggi dan kenaikan pangkat. Dia pun meminta semua orang membentuk 3 kelompok. Setelah 1 bulan, kelompok pemenang akan ditentukan berdasarkan hasil akhir. Begitu dia selesai bicara, instruktur itu, dengan statusnya sebagai lulusan luar negeri, mengundang semua orang untuk bergabung dengan timnya. Sementara seorang pelajar lain lulusan luar negeri yang berspesialisasi dalam penelitian senjata juga melakukan hal yang sama, merekrut orang-orang ke timnya. Kini, hanya tersisa pemuda itu dan kekasihnya yang terisolasi. Melihat hal itu, sang instruktur mengajak si gadis untuk bergabung dengan timnya, mengatakan bahwa pemuda itu yang hanya seorang teknisi tidak punya masa depan. Tapi kekasihnya tetap tidak goyah dan bersikeras untuk tetap di sisi pemuda itu. Melihat ini, instruktur menjadi tidak senang. Lalu dia pun membuat taruhan dengan pemuda itu. Setelah 1 bulan, jika hasilmu tidak lebih baik dariku, bagaimana kalau kau menjadi asistenku? Baik kalau kau yang kalah. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku tahu kau punya pemutar piringan hitam. Aku mau itu saja. Boleh. Aku setuju. 1 bulan lagi. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Setelah itu, kekasihnya mengeluh bahwa pemuda itu sengaja memaksakan diri. Jika kalah, pihak lawan pasti akan mempersulitnya. Sebaliknya, pemuda itu terlihat sangat percaya diri. Dia kemudian meminta kekasihnya untuk memberikan cetak biru kepadanya. Tak disangka, begitu dia mendapatkan cetak biru itu, sebuah suara sistem tiba-tiba terdengar. Menyentuh cetak biru senjata, dapat mengaktifkan pengalaman pengembangan terkuat untuk senjata terkait. Ini adalah peluncur roket XIVNG-6. Apakah tuan rumah ingin menukarnya? Pengingat, mengubah takdir ada harganya. Dibutuhkan 5 tahun hidup untuk menukar cetak biru 5 tahun dengan adanya peluncur roket XIVNG-6. Bahkan serigala pun tidak akan berani mengganggu kita hanya 5 tahun. Mungkin bisa mengubah takdir Waning.
mengubah takdir prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Tukar. Selamat, tuan rumah berhasil melakukan penukaran. Seiring banyaknya pengetahuan yang membanjiri otaknya, pemuda itu tanpa bersusah payah berhasil membuat cetak biru peluncur roket XYFNG-6, yang langsung membuat kekasihnya ternganga. Sebelum kekasihnya sadar, pemuda itu membawanya ke bengkel dengan 2 tahun usianya. Dia menukar pengalaman perbaikan mesin dan modifikasi senjata. Setelah itu, dia mulai membuat peluncur roket siang dan malam dalam sekejap. 1 bulan pun berlalu. Kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing membawa peluncur roket hasil modifikasi mereka untuk kompetisi. Mereka terlihat sangat percaya diri tapi setelah pengujian selesai, hasilnya sangat mengecewakan. Dari 10 roket, hanya 4 yang mengenai target, dengan deviasi mencapai 6 km. Sampai saat ini, Dewa Perang Li hanya bisa menaruh harapannya pada kelompok pemuda itu namun, dia mendapat kabar bahwa pemuda itu belum membawa peluncur roketnya ke lapangan latihan. Sang instruktur yang mendengarnya langsung menuduh pemuda itu mungkin takut perilaku melarikan diri seperti ini harus dihukum berat. Apa aku benar-benar salah menilainya? Anak itu ternyata hanya bisa membual. Siapa bilang aku melarikan diri? Sialan, ini lebih mengerikan daripada meriam Italia milikku. Pemuda itu menjelaskan bahwa peluncur roket buatannya memiliki jangkauan lebih jauh dan pengisian ulang lebih cepat. Jangkauan terjauhnya bisa mencapai 400 km tapi instruktur sama sekali tidak percaya padanya. Dia menganggap pemuda itu sengaja melebih-lebihkan data untuk menipu semua orang melihat mereka tidak percaya. Pemuda itu langsung naik untuk melakukan uji tembak. Dia benar-benar berhasil menembakkannya. Saat ini, pengamat yang berada ratusan kilometer jauhnya juga mulai ragu. Mereka menganggap 400 kilometer yang dikatakan pemuda itu hanyalah omong kosong tak disangka. Detik berikutnya, suara gemuruh yang membelah udara datang, diikuti oleh jatuhnya roket XYFNG-6 milik pemuda itu. Astaga! Apa itu benar-benar meriam Orca? Komandan, bagaimana? Cepat periksa. Lalu laporkan. Kenapa belum ada kabar? Mungkin butuh waktu sepertinya meleset jangkauan ratusan kilometer. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ayah Baptis datang. Ini Beibing klik tombol di kiri bawah untuk menonton panorama.